Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ibu Guru SD Tarakanita Jakarta untuk kelas 5. Hari ini kita akan belajar. Belajar apa ya hari ini? Sudah siapkah kalian untuk belajar? Ya, kalau sudah siap, mari kita belajar bersama-sama. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar di tema 5E, yaitu tema ekosistem. KD yang akan kita pelajari adalah 3.7, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Indikatornya 3.7.1, menemukan konsep-konsep pada bacaan teks non-fiksi secara tepat. Tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu Guru berharap kalian semua mampu untuk menyajikan ide pokok dalam bentuk peta konsep. Sebelum kita membuat peta konsep, apakah kalian masih ingat cara menemukan pokok pikiran atau ide pokok? Dan bagaimana cara menemukan informasi penting? Karena apa? Karena sebelum kita membuat peta konsep, kalian harus terlebih dahulu memahami atau mengetahui cara menemukan ide pokok dan bagaimana cara menemukan informasi penting pada suatu paragraf. Untuk menemukan pokok pikiran atau ide pokok, kalian harus mencari terlebih dahulu kalimat utama di paragraf tersebut. Di kalimat utama tersebut akan kalian temukan ide pokoknya atau pokok pikiran. Terus yang kedua, cara menemukan informasi penting. Bagaimana caranya? Tentunya kalian masih ingat, yaitu dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat peta konsep berdasarkan teks non-fiksi. Kenapa kita harus mempelajari cara membuat peta konsep? Karena peta konsep dapat membuatmu dan orang lain lebih mudah dalam memahami isi teks. Nah, langkah-langkah dalam membuat peta konsep itu ada 4. Yang pertama adalah buatlah kolom utama untuk menuliskan judul teks yang kamu baca. Jadi kolom utama itu nanti letaknya ada di tengah dan kamu tulis judulnya. Yang kedua, temukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, buatlah kolom tambahan untuk setiap ide pokok yang kamu temukan. Untuk kolom tambahan ini kamu sesuaikan dengan jumlah paragrafnya. Kalau paragrafnya 3, ya kolom tambahannya ada 3. Kalau 4, ya kolom tambahannya berarti ada 4. Yang keempat, tariklah garis yang menghubungkan ide pokok tersebut dengan kolom utama. Kamu dapat menambahkan penjelasan singkat pada setiap ide pokok. Penjelasan singkat ini kamu tulis kalimat penjelasnya saja, tetapi tidak perlu semuanya, tetapi hanya singkat saja. Oke? Nah, untuk peta konsep itu untuk format dan bentuknya bebas ya, tetapi biasanya kita memakai bentuk kotak maupun bulatan.
Tapi kalau kamu ingin membuat dalam bentuk lain, sangat dipersilahkan. Ya, di sini ada kolom utama, tadi yang diisikan judul. Terus di sini kolom tambahan, ada 1, 2, 3, 4. Ini kolom tambahannya disesuaikan dengan jumlah paragrafnya. Terus ditarik garis yang menghubungkan kolom utama dengan kolom tambahan. Begitu anak-anak untuk bentuk peta konsepnya. Sekali lagi, untuk bentuknya kalian bisa membuat sekreatif kalian. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana, sudah paham ya untuk membuat peta konsep? Nah, di sini ada contoh. Di sini ada bacaan yang berjudul ekosistem. Ini kalian baca terlebih dahulu. Setelah kalian baca, silakan perhatikan peta konsep yang sudah Bapak buat. Ini kolom utama berisi judul. Judulnya adalah ekosistem. Setelah itu kolom tambahannya ada 4. Kenapa ada 4? Karena di bacaan tersebut ada 4 paragraf. Nah, di setiap paragraf itu kamu temukan ide pokoknya apa. Terus kamu tulis di sini paragraf 1 ide pokoknya apa, paragraf 2 ide pokoknya apa, paragraf 3 dan paragraf 4 ide pokoknya apa. Seperti itu anak-anak ya. Bapak yakin kalian sudah sangat memahami. Oke anak-anak, sekarang kita waktunya untuk latihan. Latihan membuat peta konsep. Yang pertama, kamu harus siapkan buku tematik 5E ekosistem. Kamu buka halaman 74 dan kamu baca. Di sana ada bacaan yang berjudul rantai makanan di lingkungan sekitar. Kamu baca, kamu pahami setiap paragraf. Yang kedua, kalau kamu sudah memahami setiap paragrafnya, kamu membuat peta konsep. Di setiap paragraf, kamu harus menemukan ide pokoknya apa dan disajikan dalam bentuk peta konsep. Nah, kalau sudah selesai membuat peta konsepnya, silakan hasil pekerjaanmu hari ini dilaporkan ke Bapak Ibu guru kelas kalian masing-masing. Jika ada kesulitan, jangan ragu untuk bertanya. Oke? Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dan salam kebanggaan kita, mari kita ucapkan sama-sama. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.